Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu teman-teman. Di sini saya Trimulyo Prayogo, NIM 190507540005 dari kelas Termodinamika 2B akan menjelaskan tugas review jurnal yang berjudul Analisis Energi dan Eksergi dari Proses Pengeringan Matahari untuk Cabai dan Jahe. Dari isi jurnal tersebut, yang pertama adalah pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan, dan 5. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Selanjutnya, bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pengeringan adalah proses menghilangkan kelembapan dari produk alami dan industri untuk mencapai kadar air penyimpanan standar yang aman. Ini melibatkan penerapan panas untuk menguapkan uap air. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan yang tersedia harus dimanfaatkan secara efektif serta secara efisien dan bijaksana untuk mengurangi konsumsi energi serta dampak lingkungan tanpa mengorbankan kualitas produk kering. Dalam studi ini atau jurnal ini, pengeringan surya dikembangkan dan kinerja pengeringan dievaluasi dengan analisis energi dan eksergi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya, analisis eksergi yang memainkan aturan penting dalam mengoptimalkan kondisi pengeringan dan meningkatkan kinerja sistem pengeringan. Efisiensi energi dan eksergi dapat ditingkatkan dengan memilih kondisi pengeringan yang optimal dan mengidentifikasi penyebab efisiensi dan karenanya mengambil kolektif pengukuran. Kinerja dalam pengeringan dapat ditentukan dengan cara yang lebih bermakna dengan analisis eksergi dibanding dengan analisis energi. Analisis energi mengidentifikasi pemborosan energi dalam sistem pengeringan, sedangkan analisis eksergi memberikan informasi tentang potensi pemanfaatan energi. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini adalah tujuan utamanya di sini adalah untuk melakukan analisis energi dan eksergi dari proses pengeringan cabai rawit dan irisan jahe yang baru dikeringkan pengeringan terowongan surya konveksi paksa. Selanjutnya, bab 2, metode penelitian. Pertama yaitu bahan. Wilayah timur laut India terdiri dari berbagai wilayah yang menghasilkan berbagai rempah organik bernilai tinggi seperti kapulaga besar, jahe, kunyit, cabai hitam, merica, dan lain-lain. Kondisi iklim wilayah di sana ditandai dengan curah hujan yang sering, kelembapan relatif yang tinggi, dan radiasi matahari, dan rata-rata tahunan yang rendah. Ini sangat cocok untuk jahe dan cabai, sehingga cabai dan jahe dipilih untuk percobaan ini. Selanjutnya, 2. Deskripsi tata letak. Prototipe pengeringan surya yang baru dikembangkan adalah pengeringan terowongan surya konveksi paksa tipe tidak langsung. Terdiri dari paralel pengering terowongan aliran, 2 pemanas udara surya berbasis sel dan tabung penyimpan energi dan blower. Skema dari sistem pengeringan adalah gambar ini bisa dilihat. Untuk gambar 1A, 2 pemanas udara surya tipe pas ganda dari ukuran yang sama dan struktur dihubungkan secara seri dan berorientasi. Dan sedangkan untuk gambar 1B menunjukkan komponen pemanas udara. Komponen utama adalah penutup pelat, pelat absorber, dan pelat dasar. Selanjutnya, prosedur eksperimen. Pertama, permukaan panas udara dibersihkan untuk menghilangkan debu dan kotoran. Dan sistem pengeringan dijalankan selama setengah jam sebelum memuatnya dengan produk pertanian. Untuk mengukur tingkat menghilangkan kelembapan, diambil sampel 200 gram dengan ukuran seragam. Setiap produk ditempatkan dalam nampan kecil. Oleh karena itu, produk di setiap bagi dipaparkan dengan udara panas selama 2 jam. Dan untuk suhu udara di berbagai lokasi sistem pengeringan diukur dengan alat termokepel tipe T. Dan untuk kecepatan udara di dekat bagi pengeringan diukur dengan meteran kecepatan kawat panas. Insiden radiasi matahari pada permukaan pemanas udara diukur dengan piranometer.
Untuk konsumsi daya blower diukur dengan meteran energi digital, yaitu termokopel dan piranometer. Dihubungkan ke multiplexer 20 saluran dan sistem akuisisi data untuk merekam suhu dan intensitas radiasi matahari pada interval waktu yang teratur. Selanjutnya, analisis energi. Analisis energi dari sistem pengeringan dilakukan berdasarkan pada persamaan umum kekekalan, massa, dan energi. Data diperoleh dari percobaan digunakan untuk melakukan energi dan analisis eksergi. Selama ini, analisis energi aliran dalam sistem pengeringan diasumsikan stabil. Umum persamaan kekekalan massa dapat diungkapkan sebagai berikut, yaitu untuk persamaan kekekalan massa dan energi untuk SH dapat diungkapkan dengan persamaan berikut. Ukuran kedua pemanas udara itu sama dan saluran masuknya suhu SH-1 diasumsikan sama dengan ambien suhu, dan karena itu ASH-1 sama dengan ASH-2 sama dengan ASH. Dan TISA-1 sama dengan TAMB. Efisiensi keseluruhan SH ditentukan oleh persamaan berikut. Untuk konsumsi energi spesifik, SEC didefinisikan sebagai rasio input energi total ke sistem pengeringan ke kelembapan total penghapus dari produk. Itu dihitung oleh persamaan berikut, SEC sama dengan IT per MP. Efisiensi termal keseluruhan dari sistem pengeringan didefinisikan sebagai rasio energi yang dibutuhkan untuk menguapkan uap air dari produk ke input energi total ke dalam sistem pengeringan. Ini dihitung dengan persamaan berikut. Selanjutnya, analisis eksergi. Analisis eksergi dilakukan berdasarkan bentuk umum persamaan aliran eksergi untuk sistem aliran stabil. Persamaan eksergi bentuk laju untuk aliran stabil sistem dengan satu saluran masuk dan keluar dapat diekspresikan sebagai berikut. Kehilangan eksergi dengan kehilangan panas melalui dinding ruang pengeringan diberi istilah ini ya. Oleh karena itu, perbedaan aliran eksergi antara inlet dan outlet ruang pengeringan sama dengan jumlah kehilangan eksergi termal dan eksergi hancur karena tidak dapat diubah. Eksergi aliran-aliran stabil diberikan oleh persamaan berikut. Perubahan tekanan antara saluran masuk dan keluar dari pengeringan dapat diabaikan. Oleh karena itu, aliran masuk dan keluar eksergi dari ruang pengeringan dapat diungkapkan dengan persamaan berikut. Dan untuk kehilangan eksergi dalam pengeringan diperoleh dari ini. Dan efisiensi eksergi ruang pengeringan didefinisikan sebagai rasio aliran keluar eksergi ke aliran masuk eksergi pengeringan ruang. Itu dapat diungkapkan oleh persamaan ini. Selanjutnya, bab 3, hasil dan pembahasan. Eksperimen pengeringan cabai halus dilakukan untuk 7 hari berturut-turut, mulai dari pukul 9 sampai jam 3. Variasi radiasi matahari dan suhu lingkungan selama 7 hari berturut-turut selama percobaan ditunjukkan pada gambar 3. Untuk intensitas radiasi matahari maksimum dicatat antara 10.30 sampai 11.30. Suhu udara sekitar berada di kisaran 27 Celcius sampai 32 Celcius dengan rata-rata 30 Celcius. Kadar air sampel cabai berkurang menjadi 3% dari kadar awalnya, yaitu 85,5%. Dalam 36 jam, di kisaran suhu udara pengering 42 61 Celcius yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Namun, seluruh masa cabai membutuhkan waktu pengeringan yang sedikit lebih lama, sekitar 42 jam. Sampel dikeringkan dalam waktu yang lebih singkat karena bagi sampel ditempatkan di dekat ruang pleno. Pengeringan pada tahap pertama dari ruang pengering selama percobaan terkena udara pengering relatif pada suhu yang lebih tinggi. Namun, posisi bagi pengering utama diubah pada interval waktu yang teratur selama percobaan.
Dan dengan demikian, buah cabai dalam bagi pengering terkena suhu udara pengeringan yang berbeda. Selanjutnya, arus masuk dan keluar eksergi. Hilangnya eksergi dan eksergi variasi efisiensi dengan waktu ditunjukkan pada gambar 8. Pada awal operasi pengeringan, pada setiap hari setelah gangguan pada malam hari, lebih banyak panas yang dikonsumsi untuk menaikkan suhu buah cabai dan bahan dinding ruang pengering dari kondisi sekitar, sehingga mengurangi eksergi ruang pengering. Ketika suhu buah cabai dan bahan dinding mencapai keadaan stabil, maka timbul efek eksergi efisiensi tetap hampir stabil di bagian akhir hari. Dari jam 1 sampai jam 3, suhu masuk ruang pengering menurun dengan penurunan intensitas radiasi matahari, dan ini mengakibatkan eksergi rendah di pengeringan. Namun, suhu udara buangan tidak turun dengan kecepatan yang sama dengan suhu udara yang memasuki ruang. Bisa dilihat pada gambar 5. Hal ini disebabkan akumulasi panas yang dilepaskan dari material dinding pengering ke udara menyebabkan penambahan eksergi. Oleh karena itu, lebih banyak eksergi tersedia dengan aliran udara di saluran keluar pengering dibandingkan dengan saluran masuk menuju ke efisiensi eksergi tinggi di bagian akhir setiap hari. Selanjutnya, gambar 9. Gambar 9 ini menunjukkan eksergi dan efisiensi termal teoritis variasi ruang pengering. Ketika efisiensi termal teoritis meningkat, efisiensi energi menurun. Konsumsi energi yang lebih tinggi di LED pengering untuk efisiensi termal yang lebih tinggi dan efisiensi eksergi yang lebih rendah. Efisiensi termal teoritis setara dengan rasio pemanfaatan energi. Rasio pemanfaatan energi pengering adalah didefinisikan sebagai rasio penurunan entalpi aktual di seluruh pengeringan ruang hingga setetes entalpi maksimum dari udara pengering. Eksperimen pengeringan dengan jahe dilakukan dengan pengeringan 13 kilo jahe yang diiris secara berurutan selama 5 hari, mulai dari pukul 9 sampai jam 3 sore. Bisa dilihat pada gambar 10. Namun, kadar air seluruh massa yang diiris jahe dikurangi menjadi 10% dalam 33 jam. Perubahan saluran masuk udara dan suhu outlet SAH dan intensitas radiasi matahari ditunjukkan pada gambar 11. Efisiensi keseluruhan rata-rata dari rangkaian pemanas udara surya ditemukan menjadi 23,3%. Eksergi aliran masuk dan keluar dari pengering ditemukan bervariasi. Maksimal aliran masuk eksergi dari pengering bertepatan dengan jam puncak sinar matahari. Kehilangan eksergi dan efisiensi eksergetik pengeringan ditunjukkan pada gambar 14. Selanjutnya, gambar 15. Gambar 15 ini menunjukkan efisiensi panas dan energi teoritis variasi di ruang pengering dari jam 9 sampai 3 sore untuk 5 jam berhari berturut-turut. Dengan demikian, proses pengeringan irisan jahe diperlihatkan efisiensi energi yang tinggi dan efisiensi energi yang rendah selama yang pertama beberapa hari pengeringannya. Hal ini disebabkan permukaan jenuh kelembapan irisan jahe selama periode awal yang panasnya lebih banyak digunakan untuk menguapkan kelembapan bebas. Dengan berlalunya waktu-waktu pengeringan, kelembapan bebas berkurang dari permukaan dan kelembapan mulai menyebar dari struktur bagian dalam produk ke permukaan. Selanjutnya, kesimpulan. Cabai rawit dan irisan jahe berhasil dikeringkan dalam pengeringan surya konveksi paksa yang baru dikembangkan, dan analisis energi dan eksergi dari proses pengeringan kedua produk dilakukan. Kesimpulan berikut dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, yaitu
Suhu udara masuk secara signifikan mempengaruhi efisiensi termal pemanas udara surya. Suhu udara masuk yang tinggi mengarah ke efisiensi termal yang rendah. Efisiensi termal dari udara matahari pemanas bervariasi antara 22,1% sampai 19,5%. Untuk masing-masing SH-1 dan SH-2, efisiensi keseluruhan rata-rata dari rangkaian panas udara adalah 23%. Kedua, efisiensi energi dan tenaga dapat berubah selama pengeringan berturut-turut dan juga dari produk ke produk. Efisiensi energi meningkat seiring dengan kemajuan waktu pengeringan. Ketiga, konsumsi energi spesifik tergantung pada jenis produk yang dikeringkan, waktu pengeringan, dan pemuatan pengering. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini dari jurnal ini adalah kita jadi bisa dan tahu bagaimana cara sih menganalisa energi dan eksergi dari proses pengeringan matahari untuk cabai dan jahe. Dan sedangkan untuk kekurangan kurang bisa memahami dikarenakan ada beberapa menggunakan kata-kata baku dikarenakan menggunakan jurnal internasional yang susah untuk ditranslate dan dipahami. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman.